sama saya kan ya, Nek? Ingat. Ya, Bu. Siapa? Kak Juli. Ya, saya Julia dari Universitas Nasional. Sesuai janji kita yang kemarin, saya di sini mau ngajarin Nenek nih sama si Teteh buat gimana sih caranya buat ngurangin hipertensi, ngurangin nyeri yang kemarin Nenek rasain. Kemarin kan Nenek ngeluh pusing ya, terus sakit kepala sama lehernya katanya sakit ya. Suka pegal-pegal gitu. Terus kalau tidur jadi susah kan malamnya. Nah, ini teknik kompres hangat ini bisa dilakuin di rumah nih. Nanti untuk airnya itu air hangat-hangat kuku aja ya, Teh. Ya. Jadi saya mau minta waktunya sekitar 15 menit sampai 20 menit. Apakah Nenek bersedia? Ya. Ya. Sebelum saya mau ngajarin kompres, di sini saya mau ngasih informasi dulu nih tentang hipertensi. Hipertensi itu kan tekanan darah yang lebih besar dari normal ya. Normalnya Nenek tahu nggak berapa? Untuk normalnya 30 ya. Ya, untuk normalnya 120/80. Jadi kalau dikatakan dia darah tinggi itu berarti di atas 120 nih untuk atasnya per 80. Berarti kalau pernya di atas 80 itu dikatakan darah tinggi. Untuk penyebabnya sendiri itu banyak banget. Bisa karena stres, merokok, kelelahan, minum alkohol, obesitas, terus makan makanan yang gak seimbang, sama banyak mengkonsumsi garam. Nah, kalau dari Nenek sendiri sudah tahu belum penyebab Nenek itu darah tinggi itu apa? Banyak makan apa ya? Mungkin suka santan sama garam kayak gitu kali ya, Kak. Untuk Kayak pola makan biasanya gimana emang Teh si Nenek? Makan aja sih. Enggak ada pantangan? Ya enggak, tapi dia mah makannya nggak banyak. Makannya nggak banyak. Nanti kalau bisa nih untuk makanan kan si Teteh ya yang masak ya. Kalau bisa tuh dipisahin antara makanan untuk Nenek sama untuk si Teteh sama keluarga. Dipisahin. Kalau Nenek kalau bisa jangan pakai mecin, garam itu jangan, atau dikurangi. Terus untuk gejalanya sendiri itu macam-macam ya, ada gelisah, susah tidur, terus sesak nafas, sakit kepala, terus lemas, suka pegel sama sakit sesuai yang Nenek rasain ya. Nyeri di tengkuk, jantungnya suka berdebar-debar, kadang matanya berkunang-kunang. Jadi tuh untuk seusia Nenek itu harus sering kontrol tensi, karena kan kalau misalnya kita nggak terkontrol tensinya nih bahayanya banyak banget, bisa stroke, bisa kena jantung, lebih beresiko. Jadi lebih baik tensinya tuh dikontrol setiap bulannya gitu. Coba ya saya tensi dulu ya, Nek. Ini tangannya. Sekarang ini masih nyeri? Masih. Masih sakit ya? Kalau saya kasih nilai 0 sampai 10, untuk 0 itu nggak sakit, untuk 10 itu sakit banget, ininya kira-kira di angka berapa, Nek? Di antara 0 sampai 10. Yang Ibu rasain nomor berapa? Yang ini yang 6. Oh, nomor 6. Tensinya
154/96. Nah, tinggi ya. Berarti termasuk tinggi ya Nek ini. Tuh kalau bisa hindarin apa stres, pikiran, ya banyak istirahat. Mau puasa kemarin 135. Puasa kemarin turun 135 ya. Itu berapa tadi? 154/96. 54/96 untuk atasnya agak tinggi ya gitu. Begini. Ini si Teteh saya ajak karena takutnya si ibu lupa nih sama cara-caranya gimana, terus buat ngedampingi juga. Jadi saya sekalian contohin ya. Ya. Jadi nanti di rumah sendiri bisa diaplikasikan ya Teh ya. Maaf Nek, bisa menghadap ke sana, dibuka punggungnya. Kalau bisa kipas anginnya dimatiin dulu ya biar nggak masuk angin. Oh iya. Jadi tuh kompres hangat pada tengkuk ini bagus banget nih Teh buat nurunin tekanan darah, sama buat bikin rileks otot-ototnya, apalagi sebelum tidur ya. Bisa diaplikasiin. Untuk waktunya bisa 15 menit sampai 20 menit. Oh. Bisa diulang sampai 5 kali ya. Itu dia airnya harus hangat-hangat ya. Ya hangat-hangat dulu kayak gini nih, coba. Jangan terlalu panas banget gitu. Iya. Oh iya. Kuku. Ya karena air hangat itu kan fungsinya untuk melebarkan pembuluh darah nih, jadi suplai oksigen itu bisa lari ke otak. Oh iya. Jadinya nggak pusing. Aja. Kan tadi nenek bilang keluhannya tuh mata suka kabur ya, suka pusing, sakit kepala. Nah ini untuk menguranginya bisa, karena kan kalau obat terus Nggak bagus juga ya. nggak bagus juga ya. Tapi tetap harus kontrol ke dokter. Iya. Dan kalau airnya udah nggak hangat bisa ditambah ya air hangatnya. Wah ini dia harus hangat, jangan sampai dingin. Maaf ya. Masih cukup hangat kan ya Nek? Iya. Jadi kalau bisa kalau lagi ngelakuin kompres hangat kayak gini, AC atau kipas angin dimatiin dulu ya. Soalnya kan ini lagi ngebuka, lagi melebarkan pembuluh darah nih. Kalau ada angin yang masuk kan malah jadi masuk angin. Iya. Airnya masih hangat nggak Nek kayaknya Nek? Hangat sedikit. Masih sedikit ya. Kalau di rumah neneknya suka makan santan emang Bu? Teh. Iya, dia suka santan. Kalau makan memang tidak pernah dipisah sayurnya untuk sayur. Enggak. Kalau Makanya bareng-bareng aja. makannya bareng-bareng aja ya. Iya. Tapi nenek suka makan ikan asin nggak Nek? Makan tapi nggak sering sih kalau ikan asin. Jarang-jarang. Jarang-jarang. Kalau bisa kalau ikan asin kan udah jelas asin ya, kalau bisa nggak dihindari ya Nek. Tapi mungkin untuk sayurnya agak dikurangi konsumsi garamnya ya.
selesai dikeringin dulu ya. Nah, katanya. Nanti garing aja. Sudah nek. Dari Nah ini nek, setelah gimana rasanya setelah saya kompres air hangat tadi? Udah lebih enakan belum? udah enakan, tapi Oh. masih agak sakit. Masih sakit. Untuk nyerinya berkurang atau tidak? Ya kurang. Berkurang. Hmm. Kalau tadi kan skalanya 6 ya nek ya. Ya. Sekarang kalau misalnya dari 0 sampai 10, untuk 10 itu paling sakit. Kira-kira di angka berapa nek? Angka 4. Angka 4. Ya. Berarti sudah terjadi penurunan ya untuk nyerinya. Boleh saya tensi lagi nggak nek? Saya pengen tahu nih, ada penurunan nggak sih dari kompres hangat ini gitu terhadap tensi untuk mengurangi nyeri? Ada penurunan ya kan dari nenek ini. Coba dari tensinya sendiri ada penurunan nggak? Kita cek dulu ya. Kalau kesehariannya nenek bantu dagang teh, jualan nasi. Ya kadang-kadang suka bantu dagang nasi. Berarti masih tetap aktivitas ya. Masih suka banyak kerja ininya dia aktivitasnya. Tapi sebenarnya nggak mau diem juga sih kak. Terjadi penurunan ya nek, jadi 142/98. Bisa dilihat ya teh. Ya turun. Tadi 154 ya. Ternyata ngaruh juga ya kak, pakai air hangat gitu langsung turun ya. Iya, memang sudah ada jurnalnya, sudah ada penelitiannya. Untuk hipertensinya sendiri nih dari nenek sama dari tetehnya sudah cukup paham belum? Apa itu hipertensi, penyebabnya itu apa? Kalau aku nanya gitu kak, kalau misalnya kayak gini ada turunan gak sih kak? Iya, hipertensi itu keturunan bisa. Soalnya kan aku takutnya aku juga ikutan lagi. Hipertensi gitu. Untuk hipertensi itu bisa keturunan. Sama penyebabnya itu ya itu dari stres, dari diet yang tidak seimbang, jadi pola hidup. Kan kalau pola hidup kan masuk ke dalam kebiasaan ya, satu rumah. Jadi turunan juga bisa. Pak Teteh mau sekalian ditensi? Boleh. Untuk nenek sendiri kira-kira sudah tahu belum kira-kira apa sih ini penyebab dari hipertensi yang sekarang nenek alami? Kurang istirahat, kecapean ya. Saya masih suka bantu tetehnya jualan ya. Iya, suka bantu aku dia. Untuk tidurnya gimana nek? Biasanya suka tidur siang nggak? Tidur siang jarang sih kak, paling dia mungkin kak karena kurang tidur juga kan ya. Iya bisa. Kurang tidurnya siang-siang dia jarang. (131/97) agak tinggi nih ya. Oh iya. Itu kan ngaruh ya karena keturunan juga. Ya, tapi kan keturunan juga tidak langsung mendeteksi. Iya sih. Cuman untuk pencegahannya kita bisa sering cek tensi, Ya. Mas. Jadi hipertensi itu nggak hanya menyerang yang usia lanjut, Iya. kita juga harus mengurangi faktor-faktor yang mampu bikin resiko gitu ya. Iya. Untuk informasi ini sudah cukup paham, apa ada lagi yang ingin ditanyakan dari nenek atau dari tetehnya? Udah sih kak, gitu aja paling. Berarti bisa diaplikasikan nih ya nanti untuk teknik kompres hangat Ya. ya pada tengkuk.
Soalnya kan untuk alat dan bahannya gampang banget ya, Iya. ada di rumah ya. Iya, air hangat. Cuman air hangat sama kain aja ya. Hmm. Besok saya mau minta izin nih buat kesini lagi, kira-kira boleh nggak nih Nek? Boleh. Saya mau coba mereview kembali nih apa yang kita obrolin hari ini, sama sekalian mau tahu nih tensi nenek. Besok saya mau ukur tensi lagi ya, Ya. boleh? Boleh, boleh Kak. Terima kasih atas waktunya, semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat buat nenek, buat tetehnya. Iya. Semoga nenek nyeri sakit kepalanya cepat berkurang nenek ya. Semoga lekas sembuh. Saya izin pamit dulu ya karena udah sore juga. Iya Kak, terima kasih ya Kak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi